Kita mau pulang. Pulang, sudah selesai tidak berasa. Kita mau pulang ke Banyuwangi lewat jalur Bedugul. Yes, paling Lebih mampir. lebih jauh sih. Tapi ya Apa biar tapi ya? beda lah. Biar beda. Yuk kita packing dulu. Lebih banyak bawaannya Itu pulang. barang. Saya bawa oleh-oleh. Ini kan? Iya. Yaudah, yuk. Oke teman-teman, kita sudah prepare untuk pulang. Ini kita mau menuju Banyuwangi, tapi kita ambil jalur via Bedugul. Kita mau isi bensin dulu. Jadi setelah kita isi bensin, kita langsung cus menuju Banyuwangi. Oke teman-teman, kita posisi sekarang udah ada di Jalan Mahendra Data. Kita mengarah ke Bedugul. Ini sepertinya dengan maps kita diarahkan lewat Tabanan dan Mengui sepertinya. Tapi kita lihat nanti tepatnya lewat mana, supaya bisa jadi referensi dan informasi buat teman-teman yang mau berlibur, berwisata, mau touring dari Bali Selatan menuju ke Bedugul. Kita lurus nanti. Kurang lebih dari sini sekitar 1,5 jam menuju Bedugul. Nanti sambil gua review gimana impression selama berlibur di Bali di periode libur Nataru 2025. Kan banyak huru-hara tuh, ada yang bilang cuaca jelek, ada yang bilang Bali sepi, tapi ada yang bilang juga Bali padat banget. Seperti apa nanti gua review secara singkat. Ini kondisi kita di Denpasar teman-teman. Ya sebenarnya nggak beda jauh sama Jakarta ya jalanannya. Sama-sama crowded dan agak barbar. Sekarang udah sampai di Jalan Cokro Aminoto teman-teman. Jadi ini jalan yang biasanya ini dilewatin bis-bis dari arah Jakarta, arah Bandung yang menuju ke Bali atau ke Lombok. Seperti bis Gunung Harta, M-Trans, pokoknya semua bis dari arah barat, termasuk dari Jawa Tengah dan Jawa Timur tuh biasanya lewat sini.
culture nih guys. Bawa apa nih, Yamaha Honda C75 kali ya. Bule culture. Yuk kita ke depan duluan biar rekan bule itu menikmati perjalanannya. Kita belok kanan. Di perjalanan pulang kali ini kami memilih untuk melewati jalur Bedugul bukan tanpa alasan. Setelah kemarin di hari-hari sebelumnya kami puas bermain di pantai, rasanya kurang kalau touring hanya main ke pantai aja. Kami juga ingin merasakan bagaimana suasana di dataran tinggi yang ada di Bali. Salah satunya yaitu kawasan Bedugul. Seperti apa keseruan dan ada apa aja di Bedugul nanti? Yuk tonton terus teman-teman, jangan sampai di skip ya. Ini kita melewati Puskesmas Mengui. Kabupaten Badung. Kita lanjut lagi. Polusi. Kita salib dulu. Kurang lebih perjalanan sekitar 50 menitan lagi menuju mana? Bedugul. Kita nikmati, nanti kita akan lewat jalur yang sedikit pegunungan. Terus dari Bedugul nanti kita juga akan lewat Tamblingan, danau juga. Terus sampai nanti kita turun-turun di Taman Nasional Bali Barat, lalu masuk ke Pelabuhan Gilimanuk. Posisi kita sekarang udah ada di jalan penghubung antara Denpasar menuju Kabupaten Singaraja, tepatnya di Desa Sembung. Nah, ini posisi jalannya udah mulai menanjak dikit-dikit teman-teman. Jadi pastikan buat teman-teman yang mau touring, traveling, riding ke arah Bedugul dari Denpasar atau dari manapun, dari arah Gilimanuk pun akan melewati beberapa tanjakan, dan di beberapa titik juga ada tanjakan yang cukup curam. Jadi pastikan kendaraan dan rem kendaraan teman-teman itu dalam kondisi yang baik. Dan di jalan tidak perlu kebut-kebutan, cukup kita menikmati aja. Cukup menikmati perjalanannya. Nih kita melewati Desa Kuwum. Ini kondisinya udah mulai menanjak.
menanjak, tapi tidak curam ya teman-teman, hanya sedikit panjang aja tanjakannya dari bawah tadi. Dan untuk pom bensin dari Denpasar tadi sampai sini masih banyak di kanan kiri jalan teman-teman, jadi aman aja buat teman-teman yang bawa motor tapi tangkinya kecil, masih bisa aman. Ada bengkel juga di beberapa tempat di kanan kiri jalan, tempat makan, terus minimarket juga banyak, jadi aman. Dan sepertinya Bali ini memang sudah sangat dipersiapkan untuk wisatawan, jadi secara fasilitas udah banyak yang tersedia lah, tidak perlu khawatir. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi teman-teman. Ini kita udah semakin dekat dengan Bedugul teman-teman. Tuh kalau ke kanan ke arah Kintamani, tapi kita lurus. Sebenarnya kalau dari Denpasar enak ke Kintamani itu lewat Ubud. Kalau ke sini muter, meskipun jalannya mungkin lebih sepi ya dibanding kita lewat Ubud, karena seperti yang kita tahu Ubud juga sekarang rame banget sama wisatawan-wisatawan, apalagi di momen high season seperti ini, momen libur panjang. Kita lanjut lagi. Kita melewati Secret Garden Village di Bedugul nih teman-teman. Nah, kalau nggak salah di Bedugul ini juga ada activity keliling desa pakai mobil VW. Ya mainstream sih, tapi sebagai alternatif activity teman-teman yang mau liburan di Bedugul bisa dicobain. Kita lanjut lagi. Dan di sekitar sini itu mulai banyak seperti rumah makan babi guling, begenyol, lalu tempat pengolahan kopi, mulai dari petik kopi sampai dengan pengolahannya. Ini ada babi lagi, banyak sekali teman-teman yang doyan makan babi bisa nih berburu kuliner babi di sini. Bukan berburu babinya ya teman-teman, tapi berburu kuliner babinya. Di depan nih ada camper van teman-teman, bawa spring bed. Jadi tidurnya tetap bisa nyaman. Tuh. Nah ini kalau ke kiri ke arah Tabanan Tanah Lot, kita lurus terus ke atas. Ini udah mulai lumayan tanjakannya teman-teman. Jadi pastikan kendaraannya sehat kalau lewat sini. Ini
hujan ya. Suasananya udah mendung-mendung kabut pegunungan gitu teman-teman. Nih. Itu juga ada Hotel Saranam Baturiti. Kurang lebih sekitar 10 kiloan dari sini sampai ke kawasan Danau Bedugul. Sedikit lagi. Kita maju lagi teman-teman. Ini mulai macet sepertinya. Kita masuk kiri. Awas tengok belakang dulu. Sedikit masuk. Selap-selip. Nah, enaknya gini kalau bawa motor. Macet gini kita masih bisa selap-selip teman-teman. Oh, di sini banyak tempat apa nih? Tempat oleh-oleh. Tempat tuh ada ATM, ada makanan-makanan halal juga ada. Terus sampai kembang api pun ada nih teman-teman nih. Menyambut tahun baru. Tuh lengkap sama trompetnya. Nah, ini macet sepertinya mulai menanjak dan jadi mobil yang di depan jalannya pelan. Ada pasar rakyat. Oh, ini cakep juga nih buat teman-teman yang camping, terus yang apa ya, yang camper van, motocamp. Ini mungkin bisa belanja nih di sini. Bisa belanja apa? Logistik gitu. Kita lanjut lagi. Kita udah masuk ke jalan-jalan berliku khas rute Bedugul teman-teman. Nah, di sini juga banyak villa teman-teman. Mirip ya kurang lebih kalau teman-teman tahu mirip dengan Puncak Bogor. Tikungan-tikungannya juga ya 11-12 sama Puncak Bogor. Cuman di sini menurut saya pribadi lebih asri aja sih, nggak terlalu crowded, nggak se-crowded di Bogor gitu. Nah, di sini mulai banyak nih coffee shop kayaknya nih. Karena memang Bedugul ini adalah salah satu penghasil kopi untuk di Bali ya. Gua sendiri itu kapan ya terakhir ke Bedugul? Udah beberapa tahun yang lalu, ada mungkin kurang lebih sekitar 4 tahun lalu lah terakhir. Itu pun pakai mobil ya teman-teman, nggak pakai apa, nggak bawa motor gitu. Dan surprisingly suasana kayak gini nih, mau kita beberapa kali lewat, mau sesering apa lewat tuh pasti tetap
tanjakan melingkar. Nah, dengan tanjakan ini yang belok patah ke kiri itu usahakan teman-teman ambil jalur agak melebar ke kanan kalau tikungannya ke kiri. Begitupun sebaliknya supaya tidak terlalu curam buat teman-teman yang kendaraannya cc-nya kecil atau powernya kurang. Disiasatinya seperti itu. Kita jalan terus. Ini belum kelihatan nih danaunya, nanti ada di bawah. Ini kita lagi naik terus ke atas, kurang lebih 5 kiloan lagi, 10 menit teman-teman kurang lebih sampai di. Kita sih rencana mau rest dulu di Joglo Beratan Bedugul, mau ya ngemil-ngemil, mungkin makan siang, ngopi-ngopi gitu teman-teman. Ini udah mulai rintik-rintik hujan, tapi kita lanjut aja dulu. Jalanannya syahdu nih teman-teman. Jadi kita tadi awalnya mau ke Joglo Beratan. Kayaknya kita pindah ke Stuja di danau atau Stuja di pinggir danau. Sepertinya secara review Google lebih oke sih kayaknya. Nah, ini jalan 2 jalur ya teman-teman. Jadi untuk yang arah dari sana, dari arah berlawanan itu ada jalannya sendiri. Nah, di sini juga ada masjid nih teman-teman. Buat teman-teman muslim yang mau sholat bisa, atau mau ibadah di situ bisa. Yang mau beli kembang juga ada. Sedikit lagi kita sampai, cuman kurang 2 kilo lagi. Tapi memang karena jalannya berliku-liku ya, jadi kita nggak bisa terlalu kebut-kebutan. Wih, itu dia teman-teman danaunya. Tuh. Tuh kalau ke Denpasar bisa lewat situ tuh. Kalau ke arah Denpasar tuh bisa lewat jembatan ngelilingin danau. Kita maju lagi ke depan teman-teman. Macet teman-teman, lebih baik kita ambil kiri aja.
ikannya di sini teman-teman. Ada apa, Pura Ulun Dano kalau nggak salah di sini tuh. Pura Penataran Agung Ulun Dano Danau Beratan. Kita lanjut lagi. Kita nongkrong di sini dulu. Setuju di danau. Tapi sepertinya rame. Sini aja. Sini ya, kita stay ya. Istirahat sini dulu. Oke nggak? Oke nggak? Yuk kita masuk dulu. Kita udah di Stuja di pantai, Stuja di danau. Tapi waiting list. Disuruh nunggu, kita tuh disiapin tempat nunggu. Tapi nggak bisa order, hanya bisa nunggu aja. Lucu. Jadi kita cari yang lain lah. Poin coffee. Lebih oke. Nggak poin coffee juga. Coba kita cari yang lain. Jadi kita putuskan untuk ke plan awal guys. Kita ke Joglo Beratan. Karena sepertinya lebih apa ya? Lebih dekat dengan danau juga, dan karena di sini masih waiting list. Kita lanjut. Dekat kok, kurang lebih ya 2 menit. Cuman beberapa ratus meter. Kita lanjut dulu. Mana Joglo Beratannya? Situ kali ya. Oh, di depan. Itu nggak boleh lewat soalnya. Mana nih? Nah, sepertinya di sini. Kita tes, yuk. Masuk. Wih, cakep view-nya. Tuh Bali emang keren banget arsitekturnya, suasananya. Tuh ada yang camping di atas guys. Cakep nih buat yang motocam nih. Tuh kelihatan nggak sih? Ada tulisannya Sunset Wings. Berarti buat sunsetan cakep nih di sini. Ini ada yang bawa jeep juga. Joglo Beratan sebelah mana, Pak? Joglo Beratan iki turun kanan di Pelang Rusa di sebelahnya ya, Pelang Rusanya nih. Oh, pas di sebelah itu. Ya. Oh, oke. Kita rela aja. Oh. Dari sana. Ada goceng. Rame enggak, Pak? Lumayan Rame ya. rame. Anda taruh di mana? Ya.
Terima kasih. Terima kasih. Mari. Ya. Oh, masuk ke sini nih. Beuh. Cakep nih teman-teman nih, hidden gem. Oh ini nih kayaknya nih, The Joglo Beratan. Benar, tapi berarti tadi bisa tembus nih. Tuh. Iya bisa tembus itu. Nih, cakep. Cakep. Oke nggak? Ya udah yuk, kita berhenti dulu. Ya kalau rusak parkirnya ke situ. Kita nemu hidden gem nih guys. Enak lagi, sepi. Ya kalau untuk akses motor enak, view-nya enak. Enak lah. Ini menu-menu makanannya di sini. Iya, standar sih resto. Ini enak cream brul sih. Tuh. Cream brul. Ada burger. Tuh. Takut lidah keseleo doang kalau makanan ini. View-nya nih teman-teman. Kita memutuskan untuk singgah sejenak di Rusa by the Lake sembari makan siang dan menikmati pemandangan yang ada di sini. Dan ternyata banyak sekali fasilitas-fasilitas glamping dan penginapan-penginapan di kawasan Bedugul ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah bosan dengan kondisi Bali Selatan, kawasan Bedugul bisa jadi salah satu alternatif juga nih. Cuaca yang dingin, lalu kondisi yang tidak terlalu ramai, cocok banget buat teman-teman yang pengen healing dari rutinitas sehari-hari. The bike. Why? Yuk, Gas nih, hujan. gas lah. Aduh, prepare-nya nih. Kita memang tidak bisa menghentikan hujan. Betul, oke. Hujan juga tidak bisa menghentikan kita. Yuk. Kita lanjut lagi guys, menuju lewat air aja nih. Kayaknya lewat sini deh. Ntar ya. Hah? Oh, lurus ya? Enggak kan, kalau bisa lewat sini kan. Bisa lewat sini juga. Mau nyobain? Hah? Ya emang yang dicari kan yang terjal. Yuk. Kita lanjut teman-teman. Dingin.
Ucok dan Ayu, Agus dan Ayu. Oh, semoga langgeng. Iya. Tapi kalau lewat yang tadi bayar ya. Gaspol, yuk. Kurang lebih 2,5 jam lagi. Dingin, Wak. Dingin nggak? Ya, selamat menikmati lah. Iya ya, slow. Jarang nggak ngebut segini-gini aja. Cinta Mani. Nantilah di bawah. Selamat jalan. Hah? Singaraja, kita nggak lewat situ. Mau kamu muter ke situ? Jauh, selisih sejam lebih. Udaranya dingin, guys. Iya, paru-paru bersih. Ini jalannya mirip-mirip sama Gunung Gumitir. Oh, di depan ada mobil berat. Nggak kuat nanjak. Sabar. Kita lanjut lagi lah, nanti kalau di depan udah lowong ada yang menarik kita shoot lagi. Kita udah turun, guys, ke arah Buleleng. Taruh beli kecombrang dulu. Kita mau beli kecombrang dulu deh. Ada nggak ya bapak ibunya? Nggak ada ya? Nggak ada bapak ibunya. Lanjut lagi. Ya udah, lanjut. Rencana sih mau beli kecombrang buat ini, bikin sambal matah nanti di rumah. Ya udah, kalau nggak ada kita lanjut aja. Jalannya. Hidup penuh liku-liku, ada suka ada duka. Semua orang pasti pernah merasakannya. Naringgulnya Bali. Coba kamu aja di depan sana, aku videoin dari belakang. Nggak usah jauh-jauh. Awas. Nggak bisa, nggak ada di kamusku pemula.
Anda ragu, pulang. Iya, nggak tahu. Red coral, red ya merah, coral ya ini. Oh, Munduk Waterfall. Pernah aku udah. Ya itu ada fotonya tuh di banner. Ini sampai bawah nih, turunan terus nih. Tuh kopling mobil udah. Kampas kopling bau, kampas kopling bau, mobil bau, kampas kopling. Kamu rem belakang aja yang sering kamu pakai, wih, jangan yang depan. Jadi belakang dulu baru depan, nanti depan lepas. Pasti. Yuk ikut ya. Ikut lagi. Kosong. Ini kita udah ada di daerah mana, Buleleng kayaknya ini. Iya, Desa Munduk. Nah, tadi juga Desa Munduk. Nah, banyak jadi selepas Bedugul sampai ke sini tuh tadi banyak penginapan, resort, villa, banyak air terjun. Jadi ini bisa jadi alternatif buat yang mau holiday, liburan, atau resign. Resign terus liburan ke sini. Ini kita ada di Desa Adat Munduk. Bisa nih, jadi nggak melulu liburan di Seminyak Canggu, Madugem. Kali-kali badan disayangin nih, menghirup udara seger. Jangan mabok-mabok mulu. View-nya sih cakep ya, juara ya Wi ya. Tuh. Jalannya mirip Naringgul nih, pada buka. Kita nanti aja di sana, di pom bensin. Iya, di pom bensin aja kita. Beginilah kondisi jalanan dari kawasan Bedugul menuju Pelabuhan Gilimanuk. Kondisi jalan bisa dibilang cukup sepi, namun tetap memerlukan perhatian dan skill ekstra karena kondisi jalannya cukup banyak lika-liku, tikungan tajam, bahkan turunan curam yang langsung disambut dengan tikungan tajam. Tidak hanya skill pengemudi yang baik, tapi juga diperlukan kondisi kendaraan yang prima. Dalam perjalanan ini, kami menemukan sesuatu yang menarik nih. Tadi sih ada pasar itu di situ. Repot tapi ya. Cobain ya. Biasa aja dong. Enak.
saking kepengennya makan durian di bawah sampai salah. Kalau nggak usaha ya. Bang, lagi free? belum. Hah? Bayar dulu. Ntar kita benerin iketan durian dulu. Ada baik. Mana? Ini. Ketannya sih kuat ya, kuat lah. Jatuh tinggal diambil, kan ada kamu di belakang. Jatuh keinjek kamu ganti rugi. Kita sampai di pantai utara Bali, di jalan lintas Cekik Seririt. Nah, di sini lebih jarang truk. Cuman nggak tahu nih satu truk depan nih. Mungkin habis kirim dari Buleleng Singaraja. Kita udah masuk kawasan sekitaran Desa Pemutaran. Nah, nih di sini nih banyak banget apa ya, tempat-tempat diving, snorkeling, banyak operator juga. Terus buat yang mau bikin license juga bisa. Jadi Bali nggak cuma selatan doang. Kita udah masuk Taman Nasional Bali Barat, tapi dari sisi arah Singaraja, kurang lebih 20 km. Ini jalanannya kayak gini nih, kawasan lindung. Salib weh. Sekitar 18 menit kita nyampe di Pelabuhan Gilimanuk. Kalau jalannya kayak gini sih enak ya, beneran touring ini. Nah, ada tenyum tengah jalan. Nyom. Diliatin doang sama tenyomnya. Kita memasuki Kabupaten Jembrana. Jadi Taman Nasional Bali Barat itu berada di dua wilayah administratif kabupaten, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.
lagi kita sampai di persimpangan jalur Jembrana Singaraja, kurang lebih sekitar 800 meter di depan. Ini dia, kita ambil kanan menuju pelabuhan. Sedikit lagi kita tiba di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Kita masuk sini, Wi. Ai. Ah, STNKB PKB. Seret. Ada receh? Aman. Hah? Oh. Kita mah nggak perlu dicek-cek. Mana? Ada aku. 2 ada. Ayo. Jalur sepeda lewatnya sini, jalurnya sini. Kita langsung masuk kapal kayaknya. Hah? Mana ini? Kanan mana? Oh itu tuh dipanggil tuh sama bapak-bapak tuh. Yuk. Ya. Masuk wai. Sok wai duluan wai. Duluan wai. Masuk. Gak masalah. Tos dulu dong. Hah? Enggak. Nanti aku iniin kamu berdiriin aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita bisa bersandar di Pulau Jawa kembali dengan selamat. Sekian dulu teman-teman video touring ke Bali kali ini.
Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi teman-teman yang ingin liburan atau touring ke Bali tapi pengen dapat tempat-tempat yang berbeda yang gak seperti biasanya. Dan semoga video ini bisa menghibur teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.